saya menyampaikan materi di pagi hari ini, kami informasikan saya mendapatkan info dari istri saya bahwa sebagaimana materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan, saya patok waktu 30 menit setengah jam. Namun karena ada sesuatu dengan alasan tertentu yang disampaikan lewat istri saya, pesan ibu-ibu supaya waktunya ditambah sehingga mundur. Oleh karena itu, kalau sekiranya nanti saya waktunya agak panjang, mohon dimaklumi karena yang memenuhi permintaan dari ibu-ibu karena alasan tertentu. Syukur-syukur kalau bisa mendekati waktu masuk sholat Isra gitu ya Bu. Itu dari ibu-ibu. Sehingga tidak perlu lama ketika kita mau melakukan sholat sunnah Isra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, kesempatan dan waktu, sehingga panjenengan semua di saat ini bisa berkumpul bersama di Masjid Darussalam ini setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah dengan sholat berjamaah, yaitu sholat subuh berjamaah. Panjenengan begitu ikhlas untuk mengikuti kelanjutan, yaitu dengan kajian ilmu. Semoga niat baik dari panjenengan semua menjadikan amal soleh dan berpahala, sehingga bisa untuk menambah bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan dengan materi tentang tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kedua juga demikian, kelanjutan dari tauhid. Dan yang pada hari ini pun juga kami ingin melanjutkan materi yang sama, yaitu berkaitan dengan tauhid. Di mana yang pertama, insya Allah panjenengan masih terekam, masih ingat, yaitu saya jelaskan tentang tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya. Ini sudah saya sampaikan di seksi yang pertama. Kemudian seksi yang kedua,
termasuk tauhid asma wal sifat, yaitu yang menyangkut nama-nama baik Allah, nama-nama indah Allah, Asmaul Husna yang jumlahnya 100 kurang 1, jadi 99. Di mana sudah kita pahami, manakala kita hafal terhadap nama-nama Allah yang 999 itu, maka sebagaimana hadis disebutkan bahwa semua yang menghafal dari nama-nama indah Allah itu akan masuk surga. Akan masuk surga, kan mudah ya? Hafal aja masuk surga. Tapi ada syaratnya. Kita harus memahami dan mengamalkan. Ya. Harus memahami dan mengamalkan. Di samping kita hafal. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan riwayat lainnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Ini dalilnya. Makna menjaganya di sini bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami, merenungkan, dan mengamalkan kandungannya. Maka nama-nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nama-nama Allah yang 99 ini saya ambil dari 10 nama saja dari atas. Tentunya panjenengan semua sudah hafal dan bisa dilihat di Al-Quran, baik yang tertera di halaman awal maupun yang terakhir, Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Merajai. Al-Qudus adalah Maha Suci. Yang kelima, As-Salam, Maha memberi kesejahteraan. Keenam, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. 7, Al-Muhaimin, Maha mengatur. 8, Al-Aziz, Maha perkasa. 9, Al-Jabar, Maha memiliki kegagahan. 10, Al-Mutakabir, Maha megah dan memiliki kesabaran. Kami juga menyebutkan 10, lainnya yang 99 itu tertera di dalam Al-Quran, sebagaimana saya sampaikan, itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Kemudian juga yang lalu sudah kita singgung tentang sifat-sifat Allah. Allah itu mempunyai sifat wajib sebanyak 20 dan sifat mustahil itu juga ada 20, beserta yang ketiga itu sifat jaiz. Sifat wajib tentu terjadi apa yang pada Allah terlaksana. Sedangkan sifat mustahil itu kebalikan daripada sifat wajib. Sifat wajib seperti sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawaitisi, yamu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, muridan, aliman, sami'an, basiran, dan mutakaliman ya. Sedangkan sifat mustahil itu kebalikannya. Contohnya, kalau Allah ini mempunyai
sifat wujud artinya ada, mustahil kalau Allah itu tidak ada. Allah itu kekal, mustahil kalau Allah itu baru. Allah itu melihat, mustahil kalau Allah itu buta. Allah itu maha mengetahui, mustahil kalau Allah itu tidak. Jadi dan sebagainya, kebalikan daripada sifat-sifat wajib daripada yang mustahil. Mustahil adalah suatu sifat-sifat yang tidak mungkin terjadi dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat mustahil itu berdasarkan ilmu tauhid ini disebutkan ada 20 yang mengiringnya. Kemudian manakala kita memahami dari sifat-sifat Allah yang itu yang wajib, tentunya ini menjadi suatu kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim yang mukallaf, artinya yang sudah balik, yang sudah balik. Jadi wajib meyakini secara terperinci dari 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan sifat jaiz. Sifat jaiz itu hanya ada satu. Itu artinya jaiz itu artinya diizinkan, dibolehkan. Allah itu boleh melakukan atau tidak melakukan. Artinya Allah itu mau menciptakan manusia atau tidak itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah bisa menjadikan kita ini sehat, kita ini sakit, kita ini senang, tidak senang, kaya, miskin, itu sifat-sifat jaiz. Bahkan menikah itu juga merupakan sifat jaiz. Menikah itu ada yang menikah ataupun tidak menikah, ya seperti itu sifat jaiz ya. Jadi luas. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 255 yaitu tentang ayat tentang kehidupan dan hayat kehidupan. Kemudian Al-An'am ayat 59 yaitu tentang ilmu. Berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yaitu tentang kodrat, kekuasaan, termasuk Al-Maidah ayat 17 yaitu tentang kodrat, kekuasaan. Itu pembuka dan pengingat apa yang sudah saya sampaikan di kesempatan yang lalu. Pada pagi hari ini saya masih berkeinginan untuk menyampaikan materi juga yang berkaitannya dengan tauhid, yaitu khususnya makna dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat pendek, yaitu di surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Kita mulai dari makna surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah penegasan ajaran tauhid, yaitu tentang keesaan Allah yang mutlak. Surat Al-Ikhlas itu menjelaskan bahwa Allah adalah salah atau satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga merupakan tempat bergantung oleh semua makhluk ciptaannya. Tempat bergantung oleh semua makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, kandungannya di dalam surat Al-Ikhlas ini menolak segala bentuk kemusyrikan. Menolak segala bentuk kemusyrikan dan menegaskan keunikan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan dan makna dari ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini surat yang pendek, hanya 4 ya, hanya ada 4 ayat. Tentunya panjenengan sudah
di luar kepala. Surat Al-Ikhlas di luar kepala termasuk artinya. Namun ini perlu kami ulang untuk mereview, mengingat kembali. Ya. Ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Allah itu hanya ada satu. Tidak ada yang setara maupun tidak ada yang menyamainya. Sehingga ini adalah merupakan suatu inti dari konsep tauhid. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah tempat bergantung kepada semua makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu tempat untuk dimintai pertolongan atau urusan itu hanya kepada Allah saja. Jangan minta pertolongan kepada jin, minta pertolongan kepada dukun dan sebagainya. Jadi hanya Allah yang dimintai pertolongan baik dalam urusan kita. Kemudian di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa menolak dari segala keyakinan yang mempersamakan dengan Allah. Menolak segala keyakinan yang menyamakan Allah dengan makhluknya, yang memiliki keluarga atau keturunan. Sedangkan sifat ini menegaskan keesaan dan keunikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terikat oleh sesuatu baik dalam urusan biologis maupun kemanusiaan. Ayat yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, ini sebagaimana tadi sudah disinggung, sehingga tidak ada bandingan, ya. Tidak ada tandingan bagi Allah. Ini secara tuntas menolak segala bentuk penyekutuan, ya, kemitraan atau persamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat suatu kandungan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Artinya surat Al-Ikhlas ini bisa kita pahami sebagaimana tadi sudah disampaikan di ayat yang pertama maupun ayat yang kedua, yaitu Allah adalah zat yang maha kuat, zat yang maha besar, dan tempat bergantung oleh semua makhluk ciptaannya, termasuk kita ini, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian di ayat yang ketiga tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini maksudnya Allah itu ada bukan karena dilahirkan. Allah tidak mempunyai, bahkan tidak melahirkan anak. Ini penegasan dari ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang keempat, begitu pula bahwa Allah itu tidak ada zat yang menyamainya dan menandinginya.
tidak ada riak yang menyanyinya serta menandinginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya itu surat Al-Ikhlas itu mempunyai sederet keutamaan. Mempunyai sederet keutamaan. Apa itu? Manakala surat Al-Ikhlas itu dibaca satu kali saja, maka pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kan luar biasa. Sehingga kalau surat Al-Ikhlas itu dibaca sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali, itu pahalanya setara dengan kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Nah, apa? Ada dalilnya, ada. Ya. Ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Makna ini lebih dikaitkan dengan kandungan tauhid dalam surat Al-Ikhlas, yang merupakan salah satu dari 3 bagian utama Al-Quran: hukum, berita, dan tauhid. Nah, ini bukan berarti kita, wah kalau begitu enak ya, menghatamkan Al-Quran cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Kita tetap berkewajiban untuk membaca Al-Quran secara menyeluruh, secara utuh. Tujuannya ini disampaikan untuk memotivasi kepada kita sebagai umat Muslim, untuk memotivasi sebagai umat Muslim. Tetap secara total kita diwajibkan untuk memahami, membaca, mengerti dari firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran secara total dan secara keseluruhan. Nah, keutamanya tidak hanya di situ, masih ada lagi, masih banyak. Walaupun di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak disebutkan kata ikhlas, ya, tidak disebut kata ikhlas, kan tidak ada kata ikhlas di situ. Namun mampu memberikan, ya, makna yang sangat mendalam, yaitu kepada kita untuk menyembah kepada Sang Pencipta saja. Ada maknanya di situ. Di samping itu juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa hanya Allah lah yang mutlak menjadi tempat kita untuk beribadah, untuk disembah kepada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami kandungan surat Al-Ikhlas, kita itu juga diajak untuk mensucikan pemahaman yang menyimpang terhadap penyekutuan dan penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat Al-Ikhlas itu pendek, cukup 4 ayat, bahkan itu menjadi sesuatu yang favorit ya, dikala seseorang melaksanakan sholat. Di samping itu juga menjadi inti ketauhidan serta ikhlas dalam pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu singkat penjelasan dan makna daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian kita melanjut sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, makna dari surat Al-Fatihah. Mana surat Al-Fatihah adalah ringkasan ajaran Islam yang meliputi konsep ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Bahkan orang-orang yang beriman itu bahwa surat Al-Fatihah itu juga mengandung pujian kepada Allah,
yaitu sebagai Tuhan semesta alam, serta menjelaskan sifat-sifatnya, terutamanya dua sifat yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, dan menjadi pula pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap muslim. Makna dari ayat surat Al-Fatihah dari 7 ayat ini tentunya sudah di luar kepala kaki panjenengan semua, karena tidak terlepas setiap hari kita ucapkan dikala kita melaksanakan surat, baik itu surat fardu maupun surat sunnah. Ini perlu kita sampaikan kembali, di antaranya di ayat yang pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ayat ini adalah pembuka surat. Bismillah, basmalah adalah pembuka surat yang menegaskan bahwa segala sesuatu itu dilakukan dengan menyebut nama Allah, dengan menunjukkan keagungannya dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengandung pujian dan pengakuan. Mengandung pujian dan pengakuan atas kebesaran Allah sebagai pemelihara dan pencipta alam semesta ini. Ya, termasuk semua jenis makhluk, termasuk kita, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ayat ini menjelaskan dua sifat Allah yang utama, yaitu yang maha pengasih, yang maha memberikan karunia kepada orang-orang, yang maha memberikan karunia kepada orang-orang, yang maha penyayang, memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada orang-orang yang soleh. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah yang mutlak, yang berkuasa di hari kiamat dan hari pembalasan. Oleh karenanya, ingat, kita nanti kalau sudah menghadap kepada Allah, kita ini dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Ayat ini mengandung inti ibadah, jadi mohon pertolongan, yang menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang patutnya kita menyembah dan beribadah dan minta pertolongan di dalam kita menjalani kehidupan ini. 6 adalah ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ini adalah permohonan kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang benar. Diberikan petunjuk jalan yang benar, yaitu jalan Islam yang lurus dan diridhoinya. Kemudian di ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, atau bukan pula jalan yang sesat. Ya. Ayat ini menjelaskan jalan lurus ini adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi menegaskan bahwa kita itu harus istilahnya mengikuti, ya, mengikuti jejak para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah sehingga menjadi rukun sholat. Surat Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan sholat itu tidak sah manakala tidak membacanya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dipertegas dengan hadis. Al-Fatihah adalah bacaan wajib di setiap rakaat yang memiliki makna dan fungsi yang mendalam sebagai pembuka doa dan ibadah. Dalilnya apa? Ada. Dalilnya yaitu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti manakala kita melaksanakan sholat kok tidak membaca surat Al-Fatihah dari setiap rakaatnya, itu dianggap tidak melaksanakan sholat dan tidak sah. Ini dalil yang menguatkan kepada kita. Di samping itu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hadisnya marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholatan lam yaqra fiha bi fatihati kitabi wa hiya ijazah. Jadi barang siapa yang melakukan sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya itu menjadi kurang. Perkataan itu sampai diulang 3 kali. Bapak yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita semua manakala kita melaksanakan sholat. Menjadi kewajiban. Artinya apa? Artinya kita kalau membaca surat Al-Fatihah itu tidak bisa diganti dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Manakala kita mampu untuk membacanya, diganti dengan surat apapun tidak boleh. Ya itu harus kita baca dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga sebagai pembuka doa dan ibadah. Ya. Jadi surat Al-Fatihah itu menjadi pembuka setiap sholat yang menegaskan bahwa ibadah dimulai dengan bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah menjadi rukun surat. Ini termasuk rukun-rukun lainnya, ya. Termasuk rukun-rukun lainnya. Bahkan pembacaan surat Al-Fatihah adalah bagian yang esensial untuk sesatnya sholat. Esensial ini dimaksud yang menyangkut syarat maupun rukun-rukunnya yang perlu kita lakukan agar supaya sholat kita itu sah. Surat Al-Fatihah juga memiliki makna yang mendalam. Karena apa? Karena mengajarkan kepada kita keimanan, pengabdian, serta pengakuan bahwa hanya Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah menjadi kewajiban kita untuk dibaca setiap rakaat. Baik itu jika kita melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya. Sholat adalah salah satu ibadah utama di dalam agama kita, agama Islam, yang berupa doa.
sebagai penghambaan kita kepada Allah, serta mengadakan suatu komunikasi langsung di antara kita sebagai hamba-hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu, sholat adalah terdapat syarat dan rukun yang harus dikerjakan satu dan lainnya. Apabila ada yang ditinggalkan, maka bisa berakibat sholatnya itu tidak sah yang kita lakukan. Membaca surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun qauli dalam sholat. Dan sebagai rukun, maka surat Al-Fatihah harus dibaca bagi kita ini manakala melaksanakan sholat. Rukun qauli ini rukun yang sifatnya wajib untuk dilafatkan dan didengarkan oleh diri kita sendiri. Kita ini surat makmum atau sendirian, tidak perlu dikeraskan. Kalau kita surat makmum atau surat sendirian, ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita tidak perlu mengikuti Allahu Akbar dengan suara jahar dikeraskan. Pelan saja. Yang penting bisa terdengar oleh telinga kita sendiri. Juga dikala membaca surat Al-Fatihah, dibaca setelah imam membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian imam membaca ayat-ayat surat, yang makmum baru menyisipkan membaca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Fatihah adalah wajib hukumnya bagi orang yang melaksanakan sholat, apakah itu sebagai imam, makmum maupun sholat sendirian. Karena sebagai bagian dari ibadah, tentunya sudah semestinya dalam pelaksanaannya itu ada aturan-aturan, syarat-syarat yang tertentu yang harus dilakukan. Manakala syarat-syarat salah satu atau lebih itu tidak dilakukan, itu akan berakibat tidak sahnya sholat yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya ini saya sampaikan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah. Ini terdapat ada 10 syarat. Yang pertama yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah itu harus tertib. Makna dari tertib di sini bagaimana? Yaitu ayat-ayatnya harus urut, tidak boleh dibolak-balik, Ketika kita sudah melakukan pembuka sebagai ayat pertama, membaca basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin, jangan maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim dibolak-balik atau yang lainnya, tidak boleh. Jadi harus urut dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang kedua, berturut-turut. Artinya apa? Ketika membaca surat Al-Fatihah harus berturut-turut, tanpa adanya selingan kalimat yang tidak ada hubungan dengan surat. Contohnya begini, kalau panjenengan sholat, ya, baik imam, makmum atau sendiri, ya, ketika membaca surat Al-Fatihah berada di tengah-tengah, Maliki yaumiddin, irungnya kok gatel, irung gatel lantas wahid bersih. Nah, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, padahal itu memang disunatkan, tapi di luar sholat mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Ini ucapan yang memotong bacaan daripada surat Al-Fatihah, termasuk memotong. Kalau sampai melakukan yang demikian, siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri, ya, bukan orang lain yang menilai sebelahnya, bukan, kita sendiri harus mengakui. Kalau sudah hafal, sudah biasa,
Nggak boleh, itu sudah termasuk memotong berturut-turutnya bacaan surat Al-Fatihah sehingga harus mengulang dari awal. Termasuk mengisipkan bacaan zikir, ya, sholawat dan sebagainya. Tetapi manakala itu dilakukan terucap karena lupa, itu tidak masalah, ya. Karena lupa itu juga harus kita sendiri yang bisa menilai dan tidak diwajibkan untuk mengulang kembali bacaan surat Al-Fatihah dari awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menjaga huruf-hurufnya. Dalam surat Al-Fatihah itu setidaknya ada 138 huruf. Pernah menghitung gitu. Ada 138 huruf, ya. Namun apabila kita menghitung komplit dengan tasdid-tasdidnya, ya, 2 huruf alif pada 2 kata syurah, 2 alif pada kata ad-dhalin, 1 alif pada kata malik, maka jumlah huruf di surat Al-Fatihah itu sebanyak 156 huruf. Dan huruf-huruf itu harus terbaca semuanya. Manakala ada 1 huruf saja yang tidak terucap, tidak terbaca, itu juga bisa berakibat membatalkan surat kita. Jadi hati-hati membaca surat Al-Fatihah di kala surat itu harus benar, karena sifatnya ini wajib dan hukum. Kemudian yang keempat adalah menjaga tasdid-tasdidnya. Tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Ada 14. Nah, dari 14 tasdid itu kita harus menjaga bacaannya. Manakala kita menjaga tasdid-tasdid itu sama dengan kita menjaga huruf-huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ini hukumnya kedua-duanya wajib untuk dijaga. Kelima, tidak berhenti di tengah bacaannya dalam waktu lama atau sebentar, ya, tidak boleh. Jadi kita harus konsisten. Umpama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, membicara diam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini tidak boleh, ya. Dengan sengaja, ya, berhenti dalam waktu sebentar atau lama. Jadi harus konsisten. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Jadi harus konsisten, ya. Secara berurutan dan konsisten, tidak boleh berhenti. Tetapi kalau itu karena udzur, lupa, atau mungkin kecapean, ya, kelelahan, itu tidak mengapa. Keenam, membaca setiap ayat-ayatnya termasuk basmalah. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah, basmalah harus dibaca dari awal. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, dari surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat, termasuk bacaan ayat yang pertama adalah basmalah. Jadi harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan basmalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, tidak ada kesalahan dikala kita membaca surat Al-Fatihah. Contoh yang salah namanya, di antaranya yang salah itu ada an-amta, ada kata an-amta, salah dibaca an-amtu. Itu sudah menyimpang dari mananya, ya, sudah menyimpang dari mananya. Yang artinya an-amta itu engkau memberi nikmat, menjadi saya memberi nikmat. Sudah lain. Kedelapan, pada posisi berdiri ketika kita melaksanakan sholat.
baik itu sholat berjamaah, makmum maupun sendirian, dan dibaca pada posisi duduk atau lainnya manakala mengalami keluhan sakit, makanya sakit kakinya. Ya. Seperti saya kalau sholat duduk pakai kursi, ya juga harus dibaca. Yang berdiri pun juga harus dibaca. Kemudian yang ke berapa tadi ya? Ke-8 ya. Ke-9 dapat didengar oleh diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah itu ketika menjadi makmum atau surat sendiri, ya pelan tapi didengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Itu. Yang ke-10 adalah tidak boleh diselingi dengan zikir atau bacaan lain. Ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan di yang nomor 2, seperti contoh kalau bersin mengucapkan alhamdulillah diselingi dengan zikir itu juga tidak boleh ya. Sehingga termasuk kalimat yang menyelingi itu ada kaitannya itu. Kalau kita menyelingi yang ada kaitan untuk perbaikan sholat, umpamanya imam membaca itu salah, imam membaca salah, meskipun kita sholat sedang membaca surat Al-Fatihah boleh mengingatkan. Ya, kalau imam itu membaca salah satu di antaranya baik itu surat Al-Fatihah maupun surat kok tidak ingat, ya, kita biasanya kan mengingatkan subhanallah, itu boleh, ya, boleh. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, makmum boleh mengingatkan meskipun ia sendiri sedang membaca surat Al-Fatihah. Namun perlu diingat, selagi imam masih mengulang-ulang bacaannya, ya, masih berusaha kok imam kok lupa, tapi masih mengulang-ulang, mengingat-ingat sambil mengulang, itu kita tidak boleh langsung mengingatkan sebagai makmum, tidak boleh. Tidak boleh mengingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diantara materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kesimpulannya begini, bahwa di dalam sholat itu dimanapun ketika menjalankan makmum, ada di antara kita yang melaksanakan di rakaat pertama maupun kedua membaca surat Al-Fatihah, ya, ketika makmum. Ada pula yang tidak membaca, ya, ada yang tidak membaca di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Itu semuanya itu ada dalilnya, ya. Semuanya itu ada dalilnya, bahwa kalau orang berpendapat bahwa rakaat pertama dan kedua itu tidak perlu membaca surat Al-Fatihah karena imam sudah membaca surat Al-Fatihah dan dijaharkan, disuara keraskan. Itu si imam tidak perlu membaca sehingga dianggap gugur karena imam membaca keras. Tapi kalau tidak terdengar oleh telinga, mau makmumnya suaranya jauh, ya itu harus membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama maupun kedua, itu di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 104 yang bunyinya, jika ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Itu dalilnya. Nah, orang yang sholat membaca surat Al-Fatihah di 4 rakaat umpamanya surat Isya, dibaca setiap rakaatnya, itu juga ada dalilnya. Ya. Dalilnya adalah dari hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang tadi saya sebutkan, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu. Ya. Jadi sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah dianggap tidak sholat. Itu. Nah,
seperti ini, maka kita sesama muslim tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Kita harus saling toleransi. Kan ada sholat yang tidak pakai kunut, ketika imam pakai kunut gak angkat tangan, itu gak masalah. Karena ini dua-duanya ada dasarnya. Ketika melaksanakan sholat tarawih ada yang 11, ada yang 23. Menetapkan puasa Ramadan aja juga ada yang berbeda. Makanya perbedaan itu yang kita hormati ya, kita hormati. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan, utamanya materi keresahan ini tentunya penting agar kita tidak terikat di dalam hati kita keraguan dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, sehingga satu-satu zat yang kita sembah dan kita ibadati, karena beliau itu juga memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi